Assalamualaikum. Namaku Nusa. Dan ini adikku, Rara. Ra? Ra? Rara? Ra? Ih, kamu di mana sih? Kan aku udah bilang jangan kemana-mana. Hai, aku di sini. Hari ini kita akan belajar IPA. Ikuti terus ya, Bu Ika akan menjelaskannya. Terima kasih Rara, terima kasih Nusa. Hari ini kita akan belajar IPA perkembangbiakan tumbuhan KD 3.1 dan 4.1. Apa itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya. Jadi, supaya makhluk hidup itu tidak punah, maka makhluk hidup itu mengalami perkembangbiakan atau menghasilkan keturunan. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam. Yang pertama adalah generatif atau melalui perkawinan atau penyerbukan. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif, tidak melalui perkawinan atau tidak mengalami penyerbukan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut ya. Salah satu contoh perkembangbiakan secara generatif. Nah, karena memiliki bunga. Kita ambil satu ya buat contoh. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang disertai dengan proses peleburan sel jantan dan sel betina. Loh, apa ada sih sel jantan dan sel betina dalam tumbuhan? Kita akan tunjukkan melalui bunga ini. Nah, sebelum kita mempelajari tentang penyerbukan atau peleburan sel jantan dan betina, kita perhatikan bunga ini terlebih dahulu. Vika akan memperkenalkan bagian-bagian bunga. Yang pertama ada bagian mahkota bunga. Nah, mahkota ini berwarna cantik dan indah. Fungsinya apa? Untuk menarik serangga supaya dia mau berkunjung ke bunga tersebut. Nah, karena serangga juga bisa membantu penyerbukan. Kok bisa ya serangga membantu penyerbukan? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Tapi kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga. Jadi ini tadi adalah namanya mahkota bunga. Kemudian yang bagian bawah ini namanya adalah kelopak bunga. Yang ini adalah tangkai bunga. Lalu di dalamnya jika kita buka ada yang namanya putih. Nah, putih ini hanya ada satu di tengah kecil seperti ini. Ya, seperti ini ya, kelihatan ya. Nah, seperti ini. Ini namanya putih. Putih itu hanya satu. Nah, ini adalah putihnya. Putihnya hanya satu di tengah. Putih itu merupakan alat kelamin betina di dalam bunga. Jadi putih itu sebagai alat kelamin betina pada bunga. Diingat-ingat ya. Kemudian ada yang namanya benang sari. Nah, ini benang sarinya banyak nih. Nah, yang kecil-kecil di sekelilingnya ini adalah namanya benang sari. Nah, benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga. Bisa dipahami? Jadi, pada perkembangbiakan generatif ini nanti sel kelamin jantan atau yang kita sebut dengan benang sari jatuh ke kepala putik. Jadi sel kelamin jantan
atau kepala sarinya ini jatuh ke putiknya gitu. Jadi nanti bunganya bisa mengalami penyerbukan. Bisa dipahami? Bunga ini kita buka. Nah, kita buka semuanya. Maka dalamnya nanti akan terdapat bakal biji. Akan terdapat biji yang sebagai atau bakal buah ya namanya ya. Nah, di sini nggak kelihatan ini. Coba kamu temukan sendiri bunga yang ada di sekitar rumahmu ya. Penyerbukan itu apa? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, di sini ada 4 macam penyerbukan. Apa aja ya? Untuk lebih mudahnya, Bika akan memberikan kalian contoh dengan membawa bunga ini. Jadi yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu terjadi pada satu bunga. Pada bunga itu sendiri. Nah, jadi jatuhnya benang sari ke kepala putik pada satu bunga saja ini namanya adalah penyerbukan sendiri. Skema gambarnya seperti ini ya. Kemudian yang kedua ada penyerbukan tetangga. Contohnya seperti ini. Dalam satu tanaman, ini ibaratnya adalah dalam satu tanaman ini terdapat 2 bunga. Bunga 1 dan bunga 2. Nah, apabila bunga yang pertama, kepala sari pada bunga pertama jatuh ke kepala putik bunga kedua, jadi bunga ini jatuh ke sini, benang sari pada bunga ini jatuh ke kepala putik bunga ini dalam satu tanaman, maka itu adalah jenis penyerbukan tetangga. Yang selanjutnya adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu terjadi apabila ada 2 tanaman yang sejenis tapi ditanam pada pot yang berbeda. Jadi ini ada pot A, pot B, tapi tanamannya sama. Kemudian tumbuh bunga sama dan dia jatuh. Nah, dengan tidak sengaja kepala benang sari ini jatuh ke kepala putik ini. Nah, misalnya ada serangga ya. Ini 2 tanaman yang berbeda. Misalnya ada serangga terbang. Kemudian benang sari ini jatuh ke kepala ini. Nah, atau misalnya dengan angin, atau misalnya ini tiba-tiba kesenggol dan goyang seperti ini. Tek. Nah, benang sari ini jatuh ke kepala putik ini dengan tanaman yang berbeda, maka dia termasuk penyerbukan silang. Terakhir adalah penyerbukan vestar. Penyerbukan vestar itu terjadi pada bunga yang berbeda varietasnya atau berbeda jenisnya. Bunga 1 di pot 1, bunga 2 di pot 2. Kepala sari ini jatuh ke kepala putik ini. Nah, misalnya gini, tertiup angin atau dibantu serangga sehingga kepala sari ini bisa jatuh ke kepala putik ini.
maka dia termasuk penyerbukan dasar. Atau sebaliknya ya, misalnya kepala sari ini jatuh ke putik ini seperti ini. Nah, itu juga termasuk bastar atau sebaliknya. Setelah proses penyerbukan, terjadi proses pembuahan. Mari kita amati bagian-bagian berikut ini ya.